Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang huruf kantung uang. Huruf kantung uang itu apa sih? Dan dapat terminologi ini dari mana? Huruf itu apa saja? Huruf menurut KBBI adalah tanda aksara dalam tulisan yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi aksara. Jadi huruf itu juga nanti ada huruf Latin, huruf Arab, huruf Cina, dan sebagainya. Sedangkan kantong artinya menurut KBBI adalah pundi-pundi, saku, pada baju dan sebagainya, atau tempat membawa sesuatu, belanjaan dan lain sebagainya yang terbuat dari kain, plastik dan sebagainya. Sehingga huruf kantong uang adalah aksara atau bagian dari huruf yang memungkinkan membawa pundi-pundi ke dalam kehidupan. Nah, istilah huruf kantong uang ini dari mana sih? Huruf kantong uang ini adalah istilah yang ada di dalam ilmu grafologi. Dalam ilmu terapi menulis, kita perlu membuat mindset seperti ini. Pertama, semua huruf adalah huruf kantong uang. Jadi dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, ini semuanya dalam ilmu terapi menulis kita perlu menanamkan mindset bahwa semua huruf adalah kantung uang. Sehingga pada saat menulis nanti terjadi proses penginternalisasian, yaitu membuat pundi-pundi huruf kantong uang. Ingat, penciptaan itu terjadi dua kali, di mentality dan di reality. Sehingga kalau mentalitinya beres, maka realitinya cenderung juga beres. Nah, sekarang dari semua huruf ini ada 26. Oke. Dari 26 ini, mana huruf-huruf kantong uang secara khusus? Yaitu huruf G, huruf J, huruf Y. Kemudian ada huruf Z, huruf B, dan huruf joker yaitu huruf F. Nah, untuk kondisi saat ini belum terbentuk huruf kantong uang secara spesifik. Nah, dalam ilmu grafologi ada istilah huruf kantong uang. Ingat istilah pertama kita sebut tadi, kantong itu adalah pundi-pundi menurut KBBI. Atau wadah atau tempat membawa sesuatu. Jadi
Jadi kita akan buat bentuk huruf kantong uang. Ingat, huruf kantong uang itu jadi di ilmu grafologi itu hanya ada huruf Y, G, J. Z ini jarang dibahas. F ini juga kadang-kadang dibahas karena dia joker. Huruf B. Jadi saya mengajarkan ilmu terapi menulis ada 6 huruf khusus kantong uang, yaitu huruf G, J, Y. Nah, saat ini belum terbentuk huruf kantong uang. Berdasarkan ilmu grafologi yang saya ketahui, kadang-kadang referensi buku itu mengatakan huruf kantong uang itu seperti ini. Intinya membentuk kantung. Nah, huruf-huruf kantong uang seperti ini, inilah yang disebut dengan huruf kantong uang. Hanya saja pada saat mengajarkannya dengan orang lain, saya sedikit beda. Karena dalam ilmu grafologi itu ada beberapa tarikan yang penting. Pertama, contoh, huruf G, J, Y, Z itu tidak boleh mengayun. Yang istilah mengayun seperti ini. Terjadi lengkungan, atau lengkungannya juga bisa ke dalam. Ini juga termasuk lengkungan. Nah, dia cara menulisnya itu harus lurus. J-nya juga seperti itu. Y-nya juga seperti itu. Nah, inilah yang akhirnya membentuk huruf kantong uang. Kenapa lurus? Karena lurus ini membentuk karakter determination. Kalau dalam bangunan, misalnya ini adalah garis lurus, dia membentuk satu garis lurus. Ini membentuk karakter determination. Selain dari itu, misalnya huruf T, ini barnya wajib lurus, benar-benar lurus. Misalnya di kata better. Nah, lurus itu ibarat seperti ini. Jadi dia begitu dua tanda antara tarikan lower membentuk ciri determination. Kemudian kalau bagian barnya dibuat lurus, membentuk kekuatan disebut dengan willpower dan rasa antusias. Kemudian tiang uppernya dibuat lurus, maka akan membentuk positiveness. Sehingga kalau ini bagaikan bangunan adalah determination, satu, ini barnya ini adalah membentuk karakter willpower, dia akan membentuk bangunan seperti ini. Nah, yang bagian ininya ini adalah ini. Itu kenapa penting untuk tidak mengayun. Jadi istilah mengayun itu selama ini teman-teman itu baru fokus di satu bagian saja, dan yang kalau berlatih terus-menerus secara tidak sadar juga membuat bagian uppernya tidak mengayun. Sehingga membentuk ini karakter determination, ini membentuk karakter positiveness, ini membentuk karakter willpower dan rasa antusias. Kalau dia terjadi penebaran, ini disebut dengan willpower. Tapi kalau hanya seperti ini rasa antusias. Nah, balik ke huruf kantong uang. Jadi, huruf kantong uang itu yang seperti apa?
Ada Ibu Erika mengajarkan seperti ini. Yang penting lebar, yang penting ada kantung. Tetapi kalau saya mengajarkan, dia harus ada kombinasinya, yaitu tarikan determination dan kantong uang. Sehingga teman-teman, kalau seandainya boleh nggak seperti ini? Boleh, determinationnya dapat, tapi ini terlalu lebar sehingga kurang proporsional. Kalau saya lebih menyarankan buat proporsional. Lurus dulu baru naik, jangan gini ya, ini melengkung atau gini, ini tetap hitungannya melengkung, dia harus lurus seperti itu. Nah, huruf Z juga huruf kantong uang, tapi ada juga yang buat seperti ini. Masih oke, masih oke. Nah, boleh nggak seperti ini? Boleh, tapi ada konsekuensi lanjutan. Karena ini bagian lower, dia itu akan berhubungan dengan id dan seksual. Kebutuhan seksualnya besar, kebutuhan materinya besar. Jadi saran saya buat proporsional. Ingat ya, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ada lagi huruf kantong uang, yaitu huruf B. B-nya itu tidak boleh bocor. Nanti kalau pengen teman-teman tahu arti huruf B itu apa, tonton video huruf B. Dia tidak boleh bocor bagian bawah ataupun bagian samping. Dia wajib tertutup. Nulisnya kayak gitu atau kayak gini. Nah, huruf apa lagi? Huruf joker. Kadang-kadang huruf F itu dibuat seperti ini. Masih oke? Atau seperti ini. Masih oke? Lebih bagus lagi kalau dia seimbang. Saya lebih suka ininya lurus. Ada juga teman-teman yang seperti ini. Masih oke. Oke. Ada juga yang huruf F-nya seperti ini. Mau yang atasnya aja yang dominan juga nggak apa-apa. Seperti ini masih oke. Yang nggak boleh seperti ini. Terjadi runcing di sudut, itu nggak boleh. Nah, inilah huruf-huruf kantong uang dan cara menulisnya tidak boleh mengayun. Ingat ya, saya ulangi lagi sedikit, jelaskan. Mengayun itu seperti ini. Dia harus lurus, baru terjadi belokan. Jadi lurus dulu, baru belok. Dan cara membuat tarikannya tidak boleh tarikan lower itu menyerempet kepala huruf G, tidak boleh. Apalagi memotong kepala huruf G, huruf Y, huruf J, nggak boleh, itu salah. Kemudian tarikan huruf kantong uangnya tidak boleh gantung, tidak terbentuk huruf kantong uang, atau terbentuk huruf kantong uang
seperti ini sebenarnya masih debatable, tapi saran saya masukkan lagi ke dalam zona middle. Oke. Juga tidak boleh seperti ini. Sudah masuk ke bawah, menuju bawah. Ini nggak boleh, salah. Karena akan membentuk karakter fatalism atau fear of success. Atau ada juga beberapa grafoloh itu akhirnya membentuk seperti ini. Ke kanan, lurus ke kanan, itu juga nggak boleh. Jadi ujungnya itu wajib naik ke atas. Ingat ya, penciptaan itu terjadi 2 kali, di mentality, kemudian setelah mentalitinya benar baru membentuk reality. Nah, ini baru kita membentuk huruf loh. Apalagi kalau huruf itu digabung, dan ini berlaku juga untuk huruf J, huruf Y, huruf Z. Juga tidak boleh memotong. Yang paling ideal itu seperti ini, ada sedikit jarak. Jadi boleh rapat, seperti itu ya. Nah, huruf F karena dia itu huruf joker, dia itu bisa ditempatkan di mana saja. Ingat kalau dalam 3 zona, huruf F itu berada di 3 zona. Kalau ini cuma 2 zona. Bagi yang masih agak bingung ini zona itu apa, teman-teman wajib tonton video-video saya sebelumnya. Karena pembelajaran ini antara satu dengan yang lain saling berkait, sehingga akan mempengaruhi pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Seperti itu. Nah, jadi setelah teman-teman mahir membuat huruf, maka dalam ilmu terapi menulis itu kemudian dirangkai menjadi kalimat dan akhirnya menjadi doa. Ingat, kesadaran itu sangat penting. Kenapa penting? Karena akan mencerminkan refleksi alam bawah sadar. Mana yang lebih baik? Misalnya menulis, saya kaya, tapi seperti ini bentuk tulisannya. Ini salah. Nah, dalam tulisan itu ada yang disebut dengan bahasa verbal dengan bahasa nonverbal. Pada saat kita mengucap ini bahasa verbal. Nah, pada saat teman-teman menulis ini selain dari bahasa verbal, bentuk tulisan teman-teman itu adalah bahasa nonverbal. Ingat, terapi menulis itu adalah upaya pemulihan seseorang dari sakit dengan mengubah bentuk huruf dan angka. Kalau teman-teman menulis seperti ini, saya kaya, maka sebenarnya kemungkinan teman-teman untuk menjadi doa kaya itu kecil. Kenapa? Karena di sini terjadi konflik, ada kebohongan dalam diri. Sehingga menulisnya seperti apa? Oke. Nah, ini bersih A-nya. Tarikannya juga oke.
Ini baru kalimatnya seperti ini. Dan kalimat ini pun kalau mau kita bedah, saya kaya, maka ada dua kemungkinan. Benar kaya atau belum kaya. Kalimatnya teman-teman benahi lagi. Saya semakin kaya, maka peluangnya itu untuk jadi kaya semakin besar. Karena apa? Terjadi pertambahan dari waktu ke waktu. Nah, definisi kaya pun itu beda-beda menurut orang, tetapi kita gunakan kamus. Arti kaya menurut KBBI adalah memiliki harta yang berlimpah dan melimpah. Dengan kalimatnya itu kita benari, maka struktur bahasanya menjadi semakin bagus. Contoh, penghasilan saya bulan ini 100 juta. Dalam kalimat tersebut, dia penghasilannya 100 juta, tetapi bisa jadi dia punya hutang 200 juta. Kalau kalimatnya begini, penghasilan saya surplus 100 juta, maka ini menjadi kalimat lebih lengkap lagi. Utangnya berapapun, tapi penghasilannya surplus 100 juta. Kalau ditambah lagi, penghasilan saya surplus lagi 100 juta. Kalau ditambah lagi, penghasilan saya surplus lagi di atas 100 juta setiap bulannya. Ternyata bahasa itu mempengaruhi. Sehingga apa yang dirasa, apa yang dilakukan itu mempengaruhi kehidupan. Seperti itu. Nah, jadi saran saya kepada teman-teman untuk mulai berbenah diri, baik dalam bentuk tulisan, pemilihan kata, dan lain sebagainya. Hari ini saya bahas sudah huruf kantong uang, masalah mengayun, dan lain sebagainya. Semoga video ini berguna, dan ke depan doakan saya akan live hampir setiap hari nanti di YouTube dan di TikTok. Doakan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.